Ya, halo rekan-rekan sekalian, dimanapun kita berada, baik yang di kampus dan juga di rumah masing-masing. Kita kembali lagi dalam sosialisasi program Senat Mahasiswa tahun 2020 sampai 2021. Hari ini kita akan mensosialisasikan program dari bidang 1 sebagai bidang penalaran dan keilmuan. Nah, di sini kita ada Gunawan dan Nicholas. Boleh say hi kepada teman-teman sekalian di rumah? Ya, thank you untuk Gunawan dan Nicholas yang sudah bergabung dan juga teman-teman BPH. Nah, hari ini pertanyaan yang akan kita bahas sebetulnya sama, yaitu terkait dengan perubahan pola belajar dan desain belajar kita di semester ini dan juga mungkin semester depan terkait dengan pandemi. Apa yang teman-teman bidang 1 lihat, kebutuhan apa yang harus dipenuhi di dalam komunitas STT Mata Agung, khususnya teman-teman sebagai bidang 1, yaitu bidang penalaran dan keilmuan. Kira-kira itu pertanyaannya, boleh langsung dijawab. Memang salah satu misi Senat Mahasiswa adalah membantu mahasiswa untuk menghasilkan karya teologi yang unggul. Nah, kami bidang 1 melihat bahwa untuk menghasilkan karya teologi yang unggul, terutama di konteks pandemi yang kita hadapi sekarang ini, itu diperlukan penalaran yang baik. Kita tahu bahwa nalar atau reason itu merupakan salah satu sumber untuk berteologi. Nah, di sisi lain, salah satu tugas bidang 1 adalah bertanggung jawab terhadap perkembangan penalaran dan keilmuan mahasiswa. Nah, karena itu, kami merancang nih beberapa program yang kami pikirkan dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan nalar dan keilmuan. Nah, sehingga mahasiswa ini mereka dapat menghasilkan karya teologi yang unggul. Seperti itu. Untuk beberapa program, program pertama itu mungkin rekan saya akan menjelaskan dulu antara Readerscope dan LKTT. Silakan. Teman-teman, kalau diingat tuh, bahwa bidang 1 itu bukanlah sebuah bidang yang independen gitu. Jadi bidang 1 ini merupakan salah satu bidang yang dipayungi oleh STT, Senat Mahasiswa STT Mata Agung. Oleh karena itu, program-program yang ditawarkan juga tidak terlepas dari visi dan misi Senat Mahasiswa STT Mata Agung. Visi Senat Mahasiswa STT Mata Agung ialah menjadi mahasiswa yang kritis, kreatif, berkehidupan spiritual sejati, dan relevan. Untuk menjadi mahasiswa yang kritis dan kreatif itu bukanlah sebuah perkara yang mudah, seperti membalikan telapak tangan. Mahasiswa itu butuh melatih dirinya terus-menerus untuk menjadi mahasiswa yang kritis dan kreatif. Oleh karena itu, bidang 1 itu menawarkan program Readerscope yang akan diadakan secara konsisten 1 bulan 1 kali. Di sana kita dapat membaca secara mendalam dari sebuah buku. Pada kali ini kita akan membaca buku A Little Book for New Theologians, Why and How to Study Theology. Tidak hanya membaca saja, pada pertemuan kita juga dapat saling berdiskusi guna mempertajam kekritisan kita di dalam melihat suatu pandangan. Pada semester sebelumnya itu Readerscope dibina oleh Pandi. Oleh karena beliau sedang melanjutkan studinya di S3-nya, maka Readerscope pada semester ini akan dibina oleh Oyer. Lalu program yang kedua itu adalah LKTT gitu. Untuk menunjang visi Senat, mahasiswa itu pasti ada misinya gitu. Salah satunya ialah kita akan menyoroti pada misi yang pertama. Misi yang pertama itu adalah membantu mahasiswa untuk menghasilkan teologi yang unggul. Pada dasarnya itu mahasiswa STTA mampu menghasilkan teologi yang unggul. Namun mereka kurang percaya diri untuk mempublikasikannya. Oleh karena itu, bidang 1 itu akan mengadakan LKTT. Pada sebelumnya LKTT ini diadakan untuk antar STT. Akan tetapi pada tahun ini, maksudnya pada tahun yang 2021 itu LKTT akan diadakan di kalangan STT Amanat Agung doang gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk
supaya mahasiswa STTM Tabung itu membangkitkan rasa percaya diri, sehingga mereka pada nantinya akan mempublikasikannya di STT lain atau jurnal-jurnal yang lain, sehingga menghasilkan teologi yang unggul. Oke. Apakah ada tambahan lagi dari Gunawan dan Nicholas terkait dengan kebutuhan dan juga program? Mungkin program yang ketiga. Yang ketiga itu kami merancang ada yang namanya warung teologi. Apa itu warung teologi? Nah, jadi kami berpikir bahwa karya teologi yang baik itu harus diterapkan dalam konteks yang tepat. Karya teologi yang unggul itu harus diterapkan dalam konteks yang tepat. Nah, karena itu kami bidang 1 melihat perlunya memenuhi kebutuhan mahasiswa di STTAA untuk melihat realita yang sedang terjadi, untuk melihat konteks yang terjadi, itu baik dalam konteks sosial dan gerejawi dengan lensa teologis. Nah, pemenuhan kebutuhan mahasiswa tersebut itu diejawantahkan dalam yang namanya warung teologi. Nah, warung teologi ini berfokus kepada pembahasan dan diskusi tentang realita gereja atau sosial yang terjadi dengan ditinjau dari sudut pandang teologis. Gitu. Jadi, memang tujuan dari warung teologi ini adalah mengajak mahasiswa itu supaya mereka itu berteologi, memiliki teologi yang unggul, tetapi teologi yang unggul itu diterapkan dalam konteks yang tepat. Gitu. Makanya mereka diajak untuk melihat konteks sosial dan konteks dan gerejawi dengan perspektif teologis. Gitu. Nah, sehingga mereka bisa menerapkan teologi mereka itu dalam konteks yang tepat. Nah, seperti itu. Nah, program ini rencananya akan diadakan di semester depan, di semester genap tahun 2021. Kemudian yang terakhir ada yang namanya penjualan buku teologi. Nah, kami berpikir bahwa buku adalah salah satu penunjang untuk mengembangkan penalaran dan keilmuan mahasiswa teologi. Nah, karena itu kami membuat program yang namanya penjualan buku teologi. Penjualan buku-buku teologi itu akan dipesankan saja melalui beberapa penerbit, misalnya dari Momentum, dari Perkantas, dari Gandum Mas, dan sebagainya. Gitu. Nah, ini tujuannya untuk menunjang perkuliahan mahasiswa gitu. Untuk buku itu kan tidak, jadi kita sebagai pastor theologian pasti tidak akan lepas dari buku gitu. Itu adalah salah satu alat penunjang kita untuk belajar, untuk menumbuhkan nalar dan keilmuan kita gitu. Jadi kami pikir itu penting, dan program ini akan dilakukan pada semester genap tahun 2021. Semester ini belum dulu karena mungkin dalam konteks pandemi ini masih agak susah seperti itu. Mungkin ada tambahan dari kelas untuk tadi yang Readers Club bukunya tadi apa nih? Belum disebutkan ini. Bukunya itu adalah A Little Book for New Theologians, Why and How to Study Theology. Nah, ini mungkin ada sedikit tambahan dari buku ini. Jadi, buku ini buku yang kalau rencananya pembinaan tadi Koyere menjelaskan, ini buku yang basic ya. Bahkan mahasiswa orang mau masuk MTH pun dia baca buku yang basic ini gitu. Jadi kalau salah satu pembinaan kita nanti mengatakan bahwa basic teologi kita itu menentukan konstruksi teologi kita. Gitu. Jadi konstruksi teologi kita itu ditentukan oleh basic gitu. Nah, makanya buku ini kami pikir itu cocok dari yang tingkat 1 maupun sampai tingkat 4 gitu. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4 cocok untuk baca buku ini. Buku ini memberikan dasar-dasar yang kuat, memberikan satu pertanyaan yang terus membuat kita itu bertanya, kenapa sih kita belajar teologi? Apa itu teologi? Jadi, dan kehidupan kita itu kan dipengaruhi oleh teologi yang kita pegang gitu. Kalau basic teologi kita baik, maka kita bisa melihat kehidupan ini dengan perspektif yang baik.
Nah, mungkin itu tambahan untuk bukunya, jadi ya berharap banyak yang ikut sih. Oke. Thank you ya Gunawan dan Nicholas. Nah, pertanyaan singkat dari saya itu, berarti Readers Club ini adalah program yang terdekat ya, yang akan bidang satu kerjakan. Lalu pertanyaannya adalah siapa yang boleh ikut dalam Readers Club ini gitu nanti? Mungkin Nicholas jawab. Ya, sebenarnya yang boleh ikut itu dari tingkat 1 sampai tingkat 4 sih. Jadi siapa aja boleh ikut gitu. Karena juga bukunya kan juga cocok untuk tingkat 1 sampai tingkat 4. Oke, thank you untuk Nicholas dan Gunawan. Tadi kalau boleh saya simpulkan lagi, berarti kira-kira ada 4 program ya yang akan dikerjakan oleh bidang 1. Yang pertama dan yang terdekat itu adalah Readers Club. Jadi Readers Club ini adalah sebuah klub untuk membaca dan juga tadi untuk sebenarnya untuk mengajak komunitas STT Amanat Agung baik tingkat 1 sampai tingkat 4 untuk bisa meningkatkan penalaran dan juga untuk menghasilkan karya teologi yang unggul nantinya gitu. Nah, tadi yang disebut-sebut oleh Nicholas Koyere itu adalah guru Injil Yeremia. Jadi dia ini adalah faculty development dari STT Amanat Agung yang sekarang juga sedang studi magister teologinya di STT Amanat Agung dan nanti beberapa tahun ke depan akan menjadi dosen di STT Amanat Agung. Nah, jadi saya rasa Readers Club ini sangat menarik ya untuk diikuti dan juga tadi terlebih bukunya pun adalah buku yang sebenarnya membahas hal-hal dasar gitu. Kenapa kita belajar teologi? Nah, lalu yang kedua tadi adalah warung teologi yang diadakan di semester depan ya. Nah, ini juga sama untuk mendukung teman-teman bisa memiliki penalaran yang baik. Dan yang ketiga tadi juga ada penjualan buku teologi yang diadakan di semester depan. Dan yang keempat ada lomba karya tulis teologi ya, LKTT. Itu juga akan diadakan di semester depan. Ya, kiranya setiap program ini boleh mendukung setiap komunitas mahasiswa di STT Amanat Agung untuk dapat berpikir kritis dan bernalar dengan baik, sehingga kita bisa menghasilkan karya teologi yang unggul. Oke, terima kasih untuk penjabarannya. Kira-kira dari teman-teman BPH, apakah ada pertanyaan? Ya, terima kasih untuk teman-teman bidang 1 ya, Nicholas dengan Gunawan, bisa memaparkan perencanaan program untuk semester ini dan semester depan. Saya mau nanya nih mengenai Readers Club. Mungkin teman-teman yang menonton video ini pasti akan nanya nih. Pertama itu mengenai jadwal pertemuan Readers Club-nya itu kapan? Itu pertama. Nanti mungkin lewat via apa? Baru yang ketiga itu mungkin yang saya mau dengar dari teman-teman bidang 1, apa sih perbedaan dari baca buku sendiri dengan Readers Club ini gitu? Apakah ada perbedaan metode membacanya kah? Atau apakah ada diskusi di dalamnya? Atau bagaimana gitu? Supaya mungkin teman-teman juga bisa memahami sebenarnya kegiatan Readers Club ini, kapan waktunya, dan isi kontennya mungkin seperti apa. Gitu. Mungkin itu saja sih. Ya, silakan bisa bidang 1 boleh jawab. Kalau mengenai waktunya, biasanya sih 1 bulan sekali, dan biasanya itu diadakannya itu pada akhir bulan. Nah, tadi pertanyaan yang kedua itu apa perbedaannya gitu. Nah, perbedaannya di sini adalah di Readers Club ini tidak hanya membaca gitu, tapi di dalamnya itu kita mendiskusikan. Jadi ketika kita baca satu buku pasti ada hal yang A yang kita dapat, tapi orang B itu mendapatkan yang berbeda gitu dari kita. Nah, di sana kita saling mempertajam gitu, sehingga penalaran kita dan kekritisan kita bisa latih gitu. Jadi uniknya ini adalah kita diskusi, saling menukarkan ide. Gitu sih. Apakah Bang Gunawan ada yang mau ditambahkan tentang kontennya? Oke, thank you untuk jawabannya dari bidang 1.
Apakah Lukas ingin bertanya? Nah, satu hal yang saya ingin tanyakan mengenai pelaksanaan teknisnya begitu ya, khususnya di dalam warung teologi ini. Kira-kira itu apakah hanya terbatas untuk kita saja, kalangan mahasiswa STH MDiv, atau itu juga terbuka untuk kalangan bahkan MIN MTH, dan bahkan kalangan orang-orang yang berada di luar untuk bisa mengerti bagaimana berteologi sesuai dengan konteks? Itu aja mungkin yang bisa saya tanyakan. Thank you. Kalau misalkan peserta, kami belum simpulkan dengan lebih konkret, Pak. Tapi yang pasti mahasiswa STT Ahmad Agung, baik itu STH, MDiv, MNH, itu harus ikut gitu, karena itu kan bagus sekali gitu, karena berteologi di dalam konteks gitu. Nah, apakah ini terbuka untuk umum, kami masih belum membicarakan lebih lanjut. Tapi yang pasti ya mahasiswa STT Ahmad Agung itu ikut. Oke, thank you untuk jawabannya dari Nicholas. Kira-kira saya harap teman-teman yang menonton video ini dapat mendapatkan gambaran ya dari program-program yang akan dijalankan di dalam bidang 1 ke depan. Ya, saya sendiri mengapresiasi apa yang bidang 1 rancangkan, desain dengan sedemikian rupa. Kami sangat juga berharap bahwa keberhasilan program ini sebetulnya bukan didasari oleh bagusnya program itu saja, tapi juga perlunya ada partisipasi aktif gitu, kontribusi yang aktif juga dari mahasiswa untuk boleh saling mendukung, saling menghasilkan komunitas ini menjadi komunitas yang kritis dan juga pada akhirnya bisa menghasilkan karya teologi yang unggul. Oke, sekian dari saya dan juga teman-teman dalam sosialisasi program BPH, program bidang 1. Kiranya video ini boleh dapat menolong kita sekalian untuk memahami program dari bidang 1 Senat Mahasiswa. Sekian dari saya, terima kasih.